terima kasih sahabatku, saudaraku. Kami sudah selesai meeting bersama LTM PBNU dan alhamdulillah disambut dengan baik. Kami semua bersama-sama ya sangat terkanjung, sangat terhormat karena kami bisa diterima di PB dengan baik. Apalagi kami dari cabang Jakarta Timur ya, LPNU Jakarta Timur. Dengan Nusamatnya alhamdulillah semua orang-orang PB pengen tahu apa itu Nusamat. Dan kita sudah berikan jawaban lewat pertemuan tadi. Mudah-mudahan ini akan memberikan inspirasi kepada warga Nahdien dan teman-teman semua pengurus di PBNU. Oke, kami semua dari manajemen Nusamat memanggil Anda untuk bergabung di Nusamat. Ayo bersama Nusamat, milik bersama, kendaraan sukses keluarga Indonesia. Terima kasih. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya. Oke? Bapak-bapak, hari ini dalam rangka mempresentasikan ini Pak Jenderal agenda tunggal, mendengarkan gagasan dari teman-teman Jakarta Timur yang sudah menggagas melampaui LP-nya, melampaui induknya ini. Induknya yaitu Lembaga Perekonomian Pengurusan Nahdlatul Ulama. Karena ini memang di NU itu jarang yang punya gagasan seperti ini. Kalau soal agama sudah hatam ya. Soal ekonomi ini, tapi begitu gagasan ini muncul, Pak Salim jangan kendor, pasti disikat nih Pak Salim saya bilang gitu. Karena ini ide baru dan tidak biasa di NU. Jangan kaget, saya bilang gitu. Lanjutkan. Sementara di PB saya sudah punya juga Komasnu. Tapi nggak harus saling mengganjel. Ada 107 juta warga NU yang harus disejahterakan. Sebelum sampai ke sana, mohon arahan dulu dari Pak Ketua. Dalam hal ini, dia maksud saya beri waktu kami silakan. Terima kasih Bapak Ibu dan hormat Bapak sekalian. Wabil khusus Ketua Lembaga Ekonomian Jakarta Timur. Wabil khusus itu ada adik saya itu Pak. Haji Ahmad Taufik itu, orang Jakarta Timur Pak. Dulu waktu di PKB kali. Enggak, emang tinggal di Jakarta Timur. Oh. Jadi suatu hari adik saya telepon saya ke rumah. Mana? Lagi di Cibubur gitu. Ya. Mau apa? Mau membawa LPNU. Urusan apa kira-kira? Mau apa? Nusamat. Nusamat. Apa itu? Kalau gitu langsung aja hari Kamis ke pengajian. Jadi Kamisnya datang Pak Ibu. Tangerang. Tangerang. Karena yang bawa adik, kan disayang adiknya. Iya. Habis pengajian. Tawasul. Wasilah. Saya bilang udah, terus Abi, ya udah Bi, mulai Bi, mulailah Pak Khairul Salim. Dar. Sudah yang bawa adik saya. Itu yang langsung angkat tangan lebih 10 Pak yang ikut Pak. 17 Pak. 17. 17. Ikut yang apa namanya paling gede tuh? Distributor. 25 juta Pak Johan. Langsung dikasih formulir. Begitu dikasih formulir, formulirnya taruh dulu ya. Ntar kalau dengar Pak Sarif saya dimarahin. Masa ini diduluin loh. Masa ya. Pak Khairul Salim datang aja ke PBNU, ketemu Pak Direktur. Pak Sarif ketemu Pak Agus juga. Ya. Presentasi deh. Gimana dianukan. Ini harus sholat. Sholat itu harus komunikasi Pak. Sholat itu kan komunikasi dengan Gusti Allah Pak. Nah ini sama-sama usaha. Coba dikomunikasikan Pak Salim pada direktur saya.
Pak Sarif. Sebab banyak namanya juga ketua lembaga takmir masjid ya. Wakil ketua bidang apa Pak itu saya? Ekonomi. Usah ditelepon kanan kiri. Tapi banyaknya yang bagus dan sekaligus nyadu. Pak kapan saya mulai ini? Kok datang gambarannya Pak Khairul Salim hebat. Pak Khairul Salim datang ke PBNU. Ketemu Pak. Coba dikomunikasikan. Kayak apa sih kalau saya sudah lihat Pak. Saya dengar suaranya menggelecar dia. Oh iya. 1 jam ngoceh. Sehingga ada kurang lebih 17 langsung tertarik. Saya kira itu pembukaannya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua LTM PBNU, Pak Kiai Mansur, Syekh Roji, serta seluruh jajarannya, ada Pak Syarif, ada Pak Ibnu, ada Pak Agus, Pak Johan, Pak Johan, Gus Idris, siapa namanya? Gus Idris. Gus Idris, ya Pak Edo. Saya sering main ke sini jadi cukup familiar. Oke. Terima kasih, ini satu kehormatan buat saya dan teman-teman seluruhnya dari LPNU Jakarta Timur maupun tim Nusamat. Jadi ini untuk pertama kalinya saya dan teman tersanjung karena dari bawah, dari cabang kok tiba-tiba loncatnya PB. Gaungnya kan beda gitu. Mestinya ke Indonya LP. Mestinya ke LP. Rupanya LP nggak panggil-panggil gitu. Dipanggilnya sama LTM gitu kan. Oke, sebetulnya dengan LP saya sering komunikasi Pak, tapi person to person, jadi bukan, ini kan kelembagaan gitu ya. Itu kalau person to person dengan teman-teman di LP kita cukup intens, tapi untuk kelembagaan memang belum. Alhamdulillah saya sangat senang, ya sekali lagi sangat tersanjung, sangat terhormat teman-teman. Saya membawa tim di sebelah kiri saya ini Pak Aprizal. Ya Pak Aprizal ini Direktur Utama Nusamat. Ya, Banser Tulen, Kasor Lantak, Saskorlak, Kecamatan Makassar, gitu lah. Itu ada Gus Afif, ya, Gus Afif ini Tangerang, Ciputat. Ini Pak Taufik, insya Allah beliau akan jadi pengurus LPNU Pak. Ya, kalau sekarang belum, karena baru reshuffle bulan depan rencananya. Gitu. Dan di sana ada Kiai Abi Kholak. Ya, Kolak ini komisaris ya sekaligus bendahara di LPNU. Oke. Menyingkat waktu saya langsung pada pokok masalah. Jadi LPNU itu saya dan teman-teman dilantik kurang lebih pertengahan Januari 2020. Setelah itu saya dan teman-teman langsung membuat program kerja. Program kerjanya kita hanya punya 2. Karena aku pikir kalau banyak-banyak nggak jalan juga buat apa. Programnya 2 aja. Pertama, saya membuat program pelatihan kewirausahaan. Kenapa ini saya gagas? Karena LPNU punya tugas pemberdayaan. Tapi yang mau diberdayakan siapa orangnya juga nggak jelas. Saya nggak punya tim. Timnya mana yang saya ajak? Gitu loh. Saya harus menyaring orang. Metode saya menyaring orang yang senang bisnis ya lewat pelatihan. Selain saya di situ pasti akan menemukan kader-kader. Dan alhamdulillah kader itu saya temukan 3 orang sekarang jadi direktur Nusamat itu adalah alumni dari pelatihan angkatan pertama dan kedua di LPNU. Masuk bulan Maret pandemi. Itu udah nggak bisa apa-apa itu. Ya kan program saya nggak bisa lanjut karena nggak boleh ngumpulin orang. Akhirnya saya panggil teman-teman, ayo kita bikin apa dong, masa vakum gak ada apa-apa gitu kan. Akhirnya saya masuk ke program kedua yang harusnya itu rencana program kedua ini adalah tahun kedua, tapi saya paksakan di awal ini karena pertimbangannya saya kira kita harus berbuat sesuatu. Program kedua itu apa? Kami punya program kerja yang kedua di LPNU adalah membangun ekosistem bisnis itu. Nah kemudian kami punya kendala di situ ternyata ya. Saya tidak bisa, tak pikir SK saya di LP itu saya bawa ke bank bisa bikin rekening. Ternyata SK saya di bank nggak laku Pak. Rekening nggak bisa dibikin hanya dengan
SK saya gitu kan. Waduh, saya diamanati LP itu kan punya tugas cari duit lah, kira-kira begitu. Tapi nggak bisa bikin rekening. Gimana caranya? Nah, itulah akhirnya saya muncul gagasan berikutnya, saya diskusikan dengan teman-teman di PC. Kita harus membuat holding company. Nah, lahirlah kita buat namanya holding company dalam bentuk Yayasan Lembaga Ekonomi Nahdien Jakarta Timur. Jadi pengurusnya itu adalah pembinanya misalnya ketua PC, ketua Tanfid, dan semua orang-orang di PC. Ya, ketuanya saya, bendaranya Pak Abi gitu. Dengan yayasan itu kita punya rekening jadinya. Nah, kalau udah punya rekening kita bisa punya usaha nih berarti gitu loh. Nah, cuma kan yayasan kan bukan lembaga bisnis, ya. Jadi akhirnya kita jadiin holding company-nya aja yayasan ini. Kemudian kita yayasan membuat unit-unit bisnis. Unit bisnis yang pertama kita lahirkan adalah dalam bentuk perseroan terbatas, namanya PT Nusa Utama Jakarta Timur. Nah, PT ini, perusahaan ini punya brand namanya Nusamat. Kita punya tagline milik bersama kendaraan sukses keluarga Indonesia. Karena memang dimaksudkan kita hadirkan dari Jakarta Timur untuk Indonesia. Kita tidak bisnis untuk orang satu iman, tapi kita bisnis untuk sesama manusia. Jadi dimanapun kita bisa, orang bisa terlibat di bisnis ini. Rahmatan lil alamin. Ya, rahmatan lil alamin. Semoga begitu. Nah, kemudian profil perusahaan kita adalah seperti ini. Jadi nama perusahaannya PT Nusa Utama Jakarta Timur, inisiatornya adalah LPNU Jakarta Timur, pemilik sahamnya adalah Lembaga Yayasan Ekonomi Nahdien Jakarta Timur lewat yayasan ini, itulah PCNO, miliknya PCNO, kemudian masyarakat itu pemilik saham, manajemennya adalah komisaris, di situ ada LPNO dan PCNO. Kemudian direksinya profesional, jadi ini betul-betul kita ambil secara profesional, berlaku hitung-hitungan bisnis profesional. Yang kelima, bidang usaha kita mainkan di bidang consumer good. Jadi trading consumer good, ya gampangnya ngomong ya kalau saya bilang Alfamart pindah lah, kira-kira begitu. Alfamart, Indomaret pindah lah, kebutuhan hari-hari pindah gitu lah, kira-kira begitu. Cuman untuk saat ini kita belum bisa semua kita mainkan. Sederhana, alasannya karena kita tidak punya modal. Kita modalnya seadanya, jadi belum bisa sebanyak itu. Kami memulai dari sembako. Jadi kami mulai bisnis ini tanggal 17 Agustus sebagai tanggal kelahirannya Nusamat dengan hanya 3 produk. Awalnya beras, minyak, gula. Ya, itu kita ambil dari food station. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya kita berkembang bahwa perusahaan ini 51% adalah saham milik NO Jakarta Timur. Jadi ini bukan milik orang NO, bukan milik pengurus NO, tapi ini milik organisasi NO, Pak. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jadi itu. Karena sering terjadi di NO yang saya pelajari di mana-mana itu adalah milik orang NO. Namanya NO. Ya, gitu ya Pak. Jadi Walaupun namanya NO. Nah, saya tidak pengen seperti itu. Saya pengen harus milik NO. Oke. Makanya mayoritas saham kita wakafkan kepada NO Jakarta Timur 51%. 49% adalah saham masyarakat, teman-teman yang terlibat untuk mengawali di bisnis ini. Bisnis kita ini kalau kita melihat bisnis sembako atau consumer good, itu alur distribusi itu selalu begini, Pak. Dari pabrik ke distributor tunggal, ke regional, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai warung depan rumah. Itulah alur distribusi retail. Nah, cara ini Nusamat tidak pakai, Pak. Jadi kami tidak menggunakan model begitu, model distribusi yang seperti itu. Kami menggunakan model tersendiri yang kami ciptakan. Kami langsung ngambil barang, ngambil produk langsung dari prinsipal. Hari ini kita punya 3 prinsipal utama kita. Unilever, langsung dengan Unilevernya, food station dengan unit food stationnya, dan ABC.
dengan pabrik ABC-nya. Jadi dengan seperti itu maka kami punya margin yang cukup. Karena margin kita cukup, maka kita bisa ngajak semua orang bisa jadi distributor. Semua orang bisa dilibatkan di bisnis ini. Ya, karena apa? Karena melibatkan orang-orang itu penting karena visi LPNO ya pemberdayaan ekonomi umat. Jadi kita harus kembalikan ke sana. Nah, dengan cara seperti itu maka kami membuat sebuah sistem yang mungkin ini tidak lazim di dunia sembako khususnya consumer good ya. Kami membuat sistem yang beda karena sistem yang kita pakai itu bukan sistemnya Alfamart, bukan Indomart, bukan model-model yang seperti itu, mart-mart model seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita main seperti itu, satu gerai itu 1,5 miliar. Jelas saya nyari 1,5 miliar itu setengah mati, gitu loh. Apalagi di kalangan teman-teman NO. Nah, itu nanti nggak semua orang punya. Akhirnya munculnya adalah kapitalisme atau orang-orang tertentu saja yang bisa. Nah, kita ingin semuanya bisa memiliki bisnis ini, kita ingin semua orang bisa terlibat di bisnis ini. Maka itu kita buat sebuah sistem yang agak berbeda, ya. Saya menyebutnya off the box. Apa itu? Ya, ini ada sebuah sistem di mana orang untuk menjadi bagian dari Nusamart ada 4 model keagenan. Agen pertama adalah si lebah. Si lebah ini belanjanya 500.000. Itu satu paket perdana yang sudah given, tidak boleh dipilih. Jadi kayak kemarin lagi kapan Pak Ibnu udah join, ya Pak Ibnu untuk paket perdana nggak boleh milih, udah kita kasih. Sudah. Ya, sudah. Gitu loh. Pembelian kedua silakan dipilih, pilih sesuai selera yang kita punya. Anggota kememberan kita 100.000. Kemudian ada paket pelatihan perusahaan. Kenapa kita harus mengedukasi masyarakat biar jadi pengusaha? Ada sertifikat, ada ID kartu kartu membership ya. Ada ya, tolong teman-teman yang punya tolong bawa. Nah, ini kayak Pak Abi ini, tolong. Nah, itu langsung kayak buat etol, Pak. Jadi langsung kita kerjasama dengan BNI Syariah. Dan kita integrasikan ini dengan satu tradisi NU, ziarah Wali Songo. Maka itu semua orang kita kasih voucher ziarah Wali Songo senilai 250.000. Yang luar biasa dari bisnis ini adalah nomor 7, berkesempatan memperoleh bagi hasil. Jadi orang belanja 500.000 ke Nusamart, bapak saya kasih barang senilai 500.000, saya kasih cashback. Cashbacknya adalah bulan depan. Berapa besarnya cashback tergantung besarnya grup yang kita miliki. Gitu. Maka itulah agen si lebah, agen si kancil. Si kancil ini belanja pertamanya 1 juta. Vouchernya umroh saya kasih 1 juta juga. Belanja pertama 1 juta ini, belanja keduanya nanti boleh pilih apa saja. Itu fasilitas yang lain sama, ada pelatihan kewirausahaan, ada kesempatan bagi hasil, semua sama, dan pendaftarannya juga sama. Yang ketiga adalah agen baru si gajah. Si gajah ini belanjanya 5 juta. Belanja pertama 5 juta, belanja selanjutnya bebas. Vouchernya 2,5 juta. Ziarah Wali Songonya tetap 250. Biaya pendaftarannya 100.000. Yang saya ingin kasih tahu di sini penegasannya adalah si lebah, si kancil, dan si gajah ini tidak ada diskon. Harga mengikuti press list yang tercantum di website kita. Ya, jadi itu ada, kita punya website, harganya mengikuti, tidak ada diskon. Kalau pengen diskon, jadilah distributor. Untuk jadi distributor, syaratnya adalah belanja pertama 25 juta. Orang belanja 25 juta, opsinya cuma 2. Bapak mau sedekah atau Bapak mau jadi warung. Karena saya pastikan banyak yang mau jadi warung, maka kita kasih yang ketiga diskon spesial. Jadi selisih diskon inilah yang menjadi margin pendapatan distributor setiap hari. Namun fungsi distributor selain juga kita kasih diskon, juga menjadi kantor cabang perwakilan dari Nusamart Pusat. Sehingga punya fungsi pelayanan. Member dari manapun boleh belanja di situ, hanya untuk melayani saja. Ya,
Jadi dari member si distributor tidak mengambil untung, ya, tapi barang yang diambil member itu nanti akan diganti, ditukar dengan barang yang sama. Jadi member, distributor bisa ngambil keuntungan retail harian dari non member. Nah dari member dia dapat cashback bulanannya nanti, karena setiap bulanan mereka akan dapat cashback. Yang lain-lain semua sama, bagi hasil juga sama. Kemudian ada voucher ziarah Wali Songo dan umroh senilai 2,5 juta. Sekali lagi ini saya tahu katakan bahwa Nusamad atau belumlah setidaknya tampil dalam bentuk gerai-gerai modern. Itu tidak. Kita tampil dalam bentuk gudang, Pak. Dalam bentuk gudang sembako. Yang penting orang punya teras, punya kamar, rumahnya masuk mobil untuk mondar-mandir barang, silakan bisa menjadi agen distributor kita. Tidak harus di pinggir jalan, mewah, AC 1,5 miliar. Nah, itu nggak usah. Cukup 25 juta, semua orang bisa. Nah, untuk jadi distributor, nanti ada pendidikannya sendiri. Ada pelatihan manajemen distributor. Sementara ini, kebijakan kita satu kelurahan di Jakarta ini satu distributor, satu kelurahan. Perkembangan berikutnya nanti lihat situasinya. Nah, selanjutnya untuk punya income besar, maka tidak cukup member hanya menjadi konsumen. Kalau menjadi konsumen, menjadi end user, berarti hanya pengguna saja. Kita memanggil orang terlibat untuk menjadi muharrik, menjadi tim penggerak. Apa itu tim penggerak di Nusamad? Yaitu merupakan tim agen yang bertugas menjadi leader, penggerak dari pengembangan bisnis perusahaan ini. Kita, karena mereka terlibat di bisnis ini, kita kasih bagi hasil yang bersyariah. Bagi hasil bersyariah ala Nusamad itu seperti apa sih? Ini saya ilustrasikan seperti ini. Jadi kalau saya jualan odol, belinya 8.000, jualan saya 10.000, berarti saya punya untung kotor 2.000. Kalau satu bulan saya menjual 1.000 pieces, berarti keuntungan saya adalah 2 juta. Itu keuntungan kotor. Nah, kami bagi dua. 50% dari keuntungan bulanan setiap bulan itu kami kembalikan kepada seluruh tim penggerak yang bulan lalu belanja. 50% sisanya itu adalah milik perusahaan. Perusahaan membutuhkan operasional. Jadi dari mana cashback Nusamad bisa memberikan kepada para membernya adalah dari 50% keuntungan perusahaan setiap bulannya. Bagaimana cara membaginya? Kalau membernya banyak, ada caranya mengikuti marketing plan kita. Nah, bagi hasil kita ada 3. Bagi hasil harian, yakni orang belanja 500.000, pulang bawa barang 4.000, tetangga kok minat, jual 600.000, silakan. Berarti ada selisih harga yang bisa diberikan. Kalau distributor ada diskon, berarti dia bisa menjual selisih harga. Karena apa? Dengan posisi seperti ini, dia bisa dapat income harian. Ada income mingguan. Bagi hasil mingguan itu adalah kalau orang sudah jadi member, sudah belanja, sudah dapat ID member, Bapak ngajak temennya, ngajak orang lain untuk menjadi penggerak. Karena tugas penggerak adalah mengajak orang-orang lain terlibat di bisnis ini, maka kita kasih orang tersebut 100.000 minggu depan. Kalau minggu ini bisa ngajak 500.000. Begitu seterusnya. Ya, itu kita berikan dalam bentuk mingguan karena berhasil mensponsori kawannya untuk masuk ke bisnis ini. Ada yang ketiga, yakni baru bulanan. Bulanan ini seperti yang saya bilang di depan, 50% income perusahaan keuntungannya itulah yang kami bagikan menjadi cashback bagi hasil. Syaratnya tadi, yang pertama adalah kita diambil dari 50% rabat operasional perusahaan. Yang kedua, bagi hasil hanya diberikan jika si agen aktif melakukan repeat order minimum 1 paket senilai 250.000 setiap bulannya. Berlaku akumulasi belanjaan
sampai akhir bulan. Jadi tanggal kalender kita tanggal 1 sampai akhir bulan. Berlaku akumulatif. Seperti itu. Pengiriman barang itu dikenai ongkos Rp10.000, jauh dekat dengan minimum belanja Rp250.000. Dan Rp250.000 ini belanja bulanan itu berlaku sampai kami grand opening. Jadi sampai grand opening repeat RO bulanannya Rp250.000. Tapi nanti ketika grand opening itu kita kembali ke desain awal kita Rp500.000. Itu sesudah grand opening. Pembelanjaan RO kurang dari Rp250.000 atau nanti Rp500.000 dalam sebulan, maka akibatnya zonk. Ya, jadi kalau belanjanya cuma Rp15.000 odol 1 biji gitu, ID card-nya tetap hidup. Jadi dia agen hidup, tapi bukan agen aktif. Maka itu karena agen hidup dia zonk, tapi di dalam bagi hasil. Yang dapat bagi hasil ada yang membelanjakan repeat ordernya setiap bulan minimal Rp500.000. Atau sebelum grand opening ini Rp250.000. Keempat, 3 bulan berturut-turut tidak ada transaksi Rp1 pun, maka agen itu dead, mati. Untuk hidup lagi, daftar baru. Kalau orang yang diajak sudah 100 orang, hilang semua asetnya. Itu. Nah, selain itu, untuk bergabung di Nusamad ada biaya cetak kartu Rp50.000 dan kontribusi kepada pengembangan infrastruktur dan SDM NO Rp20.000 setiap bulan selama setahun saja. Tahun kedua bebas, tidak ada lagi. Jadi ini nanti kita bisa minta tambahan nanti 500 belanjanya tambah Rp20.000 atau bisa kita ambilkan nanti dari cashback ya, itu. Jadi kesimpulannya untuk gabung di Nusamad perdana dengan keanggotaan yang paling kecil si lebah itu Rp670.000. Dengan rincian Rp500.000 itu belanja perdana, paket, given, Bapak nggak bisa milih-milih, tapi isinya sudah paket sembako semua. Dan yang 170 itu adalah administrasi keanggotaan dan juga cetak kartu serta yang 20.000 bulan pertama. Mengapa saya perlu jelaskan bahwa 500.000 paket perdana itu given? Karena gini Pak, sistem seperti ini kalau kami bongkar pasang itu akan jadi presiden buruk. Maka itu sejak awal kami given 500.000 itu adalah kita paketkan. Kenapa? Karena ke depan kalau member kita sudah 10.000, anggota NU punya teri misalnya, itu bisa dijual. Karena paket kagak usah banyak komentar. 500.000 tadi. Ya 500.000 itu. Contoh madu misalnya, orang NU banyak punya madu. Kita kasih aja madu Nusamad, ya kan? Padahal itu mau produk kawan kita. Atau gula aren misalnya seperti itu. Sehingga produk teman-teman NU ke depan minimal di belanja perdana dia sudah aman. Soal belanja kedua, kok enak ya madunya, kok cocok ya empingnya, itu bisa lanjut pesan berikutnya silakan. Walaupun Rp25.000. Walaupun Rp20.000, betul. Jadi ada memang nilai yang kita inginkan. Yang kedua, ya visi kita mengapa given, kita ingin tunjukkan kepada member baru bahwa kita punya barang lengkap loh. Maka semua item kita kasih. Kalau kita cuma kasih 1-2 item, lo jualan kagak ada barangnya apa? Kan kagak asik keterangannya begitu. Tapi kalau kita kasih, loh sekarang ada berapa barang? 35. Nah, 35 kita kasih semua. Bro, rame ya? 35 item. 35 item dari 3 perusahaan Pak. Dari 3 perusahaan tadi ya. Itu saya kira penjelasan saya untuk sementara terkait dengan keanggotaan si lebah, si kancil, dan si gajah. Satu lagi yang saya ingin sampaikan di sini sebelum masuk tanya jawab, saya ingin menjelaskan tentang bagi hasil. Jadi, ini bagi hasil Pak. Jadi sistem bagi hasil kita, ini saya ilustrasikan seperti ini. Kalau kita belanja 500.000 di pojok, 500.000 repeat order bulanan. Kalau
Nusamad punya untung 10%. 50.000 berarti. 50.000 berarti. Namun 10% ini itu bukan keuntungan pasti karena sembako itu keuntungannya fluktuatif. Ya, ini saya hanya memudahkan perhitungan aja 10%. Yang 50% dari 50.000 kita bagikan kepada member. Yang 50% berikutnya milik perusahaan. Cara baginya itu kita main dengan sistem 8 level. Jadi level 1, level 2, level 3 sampai level 8. Level 1 adalah diri kita sendiri. 10.000. Ya, betul. Sampai 10. Satu orang rekrut 10. Satu orang ikut 10, 10 rekrut 10 jadi 100, 100 ikut 10 jadi 1000, begitu seterusnya. Sehingga kalau kita hitung angka bagi hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Oke, sebentar ini biar saya mulai dari nol, teman-teman bisa memahami dari awal. Jadi sekali lagi, satu orang level pertama adalah diri sendiri. Sehingga Bapak semua tidak merekrut orang pun dapat bagi hasil. Jadi seperti biasa aja, jual beli biasa, mau jadi konsumen, nggak ngajak orang, nggak ngajak siapapun, belanja doang. Rupiahnya udah. 500.000, maka rupiahnya adalah dapat 6.250. Karena baru diri sendiri. Kalau mau besar, ngajak kawannya. Nah, 10. Nah, karena sembako, saya yakin semua orang butuh sembako, maka mudah ngajak sembako. Maka bonusnya bulanannya ada 56.000 plus 1 juta. Karena setiap orang ngajak satu orang kan minggu depannya dapat 100.000. Berarti dia udah dapat 10 orang, berarti dia sudah punya 1.56.000. Oke, yang 10 orang juga ngajak 10 orang lagi masing-masing, maka jadilah 100 orang. Jadilah 430.000. Plus 1 jutanya tadi? Plus 1 jutanya tadi, ya kan? Karena itu penghasilan mingguan tidak saya tampilkan di sini. Jadi saya tampilkan di sini untuk menjadi penghasilan bulanan. Yang 100 orang juga ngajak orang, jadilah 1.000 orang. Maka di level ketiga, level keempat, ya level keempat itu belanjanya 500.000, cashbacknya bisa 2,9. Di mana di negeri ini belanja sembako 500.000, bulan depan dapat cashback 3 juta. Ada nggak? Ya kan? Asal direkrut. Kayaknya dan Nur Samad. Ada nggak? Kan? Ada di sini. Ada di situ. Hanya di Nur Samad, Pak. Ya. Nah, yang 1.000 itu juga ngajak orang lagi kan jadi 10.000. Nah, berapa penghasilan 10.000? 25 juta. Belanjanya tetap 500.000. Tapi bulan depan dapat cashback 25 juta. Yang 10.000 juga ngajak orang masing-masing 10, jadilah 100.000 orang. Maka hasilnya menjadi 200 juta menjadi penghasilan. Itu ya, penghasilan orang pertama tadi ya? Iya. Penghasilan siapapun. Nah, ini cara kita membagi hasilkan. Pertanyaannya, ini saya ditanya, ini multi level atau bukan? Ya kan? Saya nggak ngerti ini, pokoknya judulnya kalau Bapak belanja 500.000 uang saya terima, sembako saya kirim, saya kira ini kan transaksi biasa, Pak. Uang barangnya tidak di markup. Kalau multi level pada umumnya kan di markup barangnya. Ini nggak ada markup apapun. Harga mengikuti Alfamart. Karena Pak Dirut begitu pulang dari Unilever, harga Lifebuoy kok 3.000 ngambilnya. Dia langsung berangkat ke Alfamart. Berapa Lifebuoy? 3.500. Samain harganya. 3.500. Iya. Jadi harga kita Alfamart aja udah. Nah, gitu loh. Indomaret, Alfamart itu seperti itu. Jadi nggak ada markup dan kita nggak bisa memakap beras, markup minyak itu nggak mungkin kan? Itu. Yang kedua, karena tidak ada markup, maka ya kita apa adanya. Maka kalau dimainkan dengan volume seperti ini, maka income menjadi besar. Dan 100 orang itu nanti juga akan ngajak lagi 1 orang masing-masing. Ya kan? Sorry. 1 juta orang. 1,9 miliar, Pak. Ya, kalau di sini kemudian nanti juga ngajak orang lagi, ya. Sampai level 8. Ya, sampai level 8, Pak. 19 miliar, Pak.
Itu income bulanan, Pak. Saya sih nggak usah mimpi-mimpi sebanyak inilah. 10% aja dah. Kayak level. Iya kan? 10%-nya aja dah. Ini anggotanya berapa ya? 11 juta. Anggotanya 11 juta, Pak. Ini kalau orang NU katanya 100 juta, kita belum pergi dari NU loh, Pak. 10.000 orang, 10 juta orang. Kita masih jualan di teman sendiri. Itu loh. Nah, ini saya kira angka bagi hasil yang kita persembahkan dan ini sudah berjalan, Pak. Pak Abi bulan lalu berapa dapat cashback? 230 bulan pertama, Pak. Gitu loh. Pak Dirut berapa? Pasti 50.000 karena belum banyak orangnya. Oh, belum banyak. Belum banyak orangnya, gitu loh. Nah, ini satu. Yang terakhir, Tapi ngerekrut banyak tadi. ya, Belum grupnya Pak Taufik belum masuk belum masuk, belum masuk. Belum masuk beliau ini, belum masuk. Iya, ya. Belum. Terakhir yang saya mau sampaikan, Pak, kami mulai bulan lalu punya regulasi khusus buat NO struktural di semua level, dari anak ranting yang paling bawah sampai PB termasuk banom-banomnya. Caranya titik ini, masing-masing titik ini adalah keanggotaannya adalah organisasi NU. Contoh ranting, ya, ranting itu Yang yang titik 1. titik 1 itu ranting atas nama organisasi. Syaratnya apa? Syaratnya lampirkan SK pengurus ranting. Ya, bukti bahwa Anda ada di struktur ya lewat SK. Kalau Fatayat ya SK Fatayat. Ya, kalau Ibnu lewat SK Ibnu, begitu seterusnya. Di semua level. Terus rekeningnya bikinlah joint account. Ketua Sekretaris Bendara datang ke BNI bikin joint account. Jadi nama anggotanya adalah ranting ceger. Rekening joint account ketua bendara ranting ceger. Seluruh pengurus ranting ceger jadilah member yang kedua 10 barisan ini, yang kedua. Begitu seterusnya ngajak warga. Maka ke depan LNO di seluruh level dengan strukturnya tadi punya kesempatan mandiri karena cashback dari Nur Samad akan ditransfer setiap bulan ke organisasi. Ya, anggap aja satu kelurahan itu penduduknya kalau Jakarta kan 35 juta, 35.000. Masuk 5.000 lumayan deh. Ah, orang besar sekali, Pak. masuk ranting. Ya, Kayak gitu ya. Itu lah. Dan ini berlaku di seluruh Indonesia ketika kami nanti sudah bisa nasional. Gitulah. Saya kira itu, Pak. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang pas kata ataupun kalimatnya. Mudah-mudahan monggo didialogkan. Mantap. Pak Salem sudah memaparkan apa itu musyawarah segala perangkat bisnis dan penghasilannya, bagi hasilnya dan segala macamnya. Ya. Jadi ini terkait dengan Komasnu, Pak Sarif, ya, kita di LTM PBNU sudah memiliki operasi masjid seluruh Nusantara. Apa yang dipaparkan tadi sebenarnya beda tapi sama. Sama tapi beda. Nah, beda tapi sama misalnya sistem distribusi tadi Pak Salim langsung ke pabrik. Nah, kita juga sama pabrik. Ya. Kemudian sama tapi beda bagi hasil. Kalau tadi ada bagian kita ada nisbah. Cuman itemnya aja yang nanti yang. Jadi intinya ini bisa kolaborasi antara kelebihan dan kekurangannya di mana-mana. Ya. Tolong juga bisa ditambahkan sedikit Pak Salim tadi the book, ya. The box. The box. Out of the box. Out of the box. Out of the box. Ya. Di luar. Dan langsung ke dari kebiasaan. Jadi kalau menjadi seorang distributor kita sudah paham persyaratan umum pasti ada deposit sekian. Nah, ternyata Pak Salim ini dengan modal itu kok bisa? Ini saya tambahin ini, dulu, Pak. Ya. Ceritanya saya tambahin. Rahasianya Karena belum sudah apa? buka, jadi yang sudah buka saya buka aja.
Jadi ketika saya datang ke Unilever. Pak, 212 itu diminta 3 miliar Pak untuk jadi deposit. Iya. Ya. Itu diminta 212 itu 3 miliar. Ya. Saya cuma ditanya, Pak Salim punya berapa? Bisa nggak 5 juta? Karena apa itu? Nah, tapi asal untuk NU. Itu kan. Kenapa? Karena saya sebelumnya cerita, perusahaan ini perusahaan NU. Saya tunjukin nih siup kita. Karena kan kita ke perusahaan kena pajak. Ya kan? Kita perusahaan kena pajak, kita punya siup, kita punya izin dan lain-lain lengkap. Ya, punya akta notaris kita lengkap, Kemenkumham lengkap, saya tunjukin. Ini Pak, 51% adalah saham NU. Jadi saya berjuang untuk NU, Pak. Ya udah, kalau untuk NU udah clear sudah. Saya support full seluruhnya. 5 juta. 5 juta. Aku nawar, Pak. Gitu loh Pak Salim, aku nawar. Aku nggak bawa duit Pak segitu. Aku bawanya 1,5 juta. Boleh nggak? Yang bawa diri itu Yang bawa dirutnya. Dirut tuh sama Pak. Bayar 1,5 juta Pak. Wes gak apa-apa wes, yang penting cash. Siap. Jadi kami punya perjanjian selama 4 bulan pertama Cash. itu cash. Yes. Berapapun. Berapapun sepunyanya uang kita. Harganya Kita sama seperti Indogrosir. grosir. Nah, Diskonnya. diskonnya sama. Makin berat makin besar nanti. Oh gitu. Makin volume belanja makin besar. Jadi selama 4 bulan pertama uang kita kecil, ya kan? Yang penting kita rajin cash aja, memenuhi waktu 4 bulan sambil nyari dana. Siapa tahu Rajin belajar, rajin belanja. rajin belanja, itu kan? 4 bulan. 4 bulan cuma cash kecil 2,5 juta, 5 juta. Terakhir kita belanja berapa? 2,5 baru. 2,5 tinggal. naik itu Pak. Itu. Ya, karena kita mengandalkan putaran ini, belum ada modal gitu loh. Kalau ada modal tentu menjadi beda. Tapi cash apa tadi bagian-bagian udah masuk. Kayak ke Pak Abi tadi udah masuk gitu. Oh ya? semua itu kan sistem. Ya, ya. Jadi itu semua udah clear semua, walaupun dari awal udah clear sistem. Baru tadi malam saya dikasih sama dia gitu. Karena mau presentasi kayak jadi nggak sama. Itu jadi gini, Padahal bulan ini lebih. Kalau bulan kemarin 230. Karena bilangnya Udah 2 kali nih, udah 2 kali. dua kali. Yang satu dipinjam di road dulu kayak. Itu kira-kira Pak. Jadi terus kami hanya kasih satu syarat. Oke Pak, yang penting cash selama 4 bulan. Selanjutnya setelah 4 bulan boleh tempo. Itu. Iya. Saya bandingkan dengan 212 di Pondok Gede aja punya teman saya. Dia satu grade diminta Unilever 300 juta Pak deposito. Si siapa ada daftarnya kan? Bayangin satu grade dia aja 300 juta. Oke. Saya 1,5 juta jalan Pak. Ini selalu saya bilang, ini kalau bukan karohnya Kiai NU nggak bisa Pak. Jadi alhamdulillahnya dahsyatnya NU di sini. Karena saya yakin mereka juga pengen terima kasih kepada NU. Dan satu lagi, ketika saya ke Unilever, buat dia itu aneh. Kok ada orang NU bisnis? Ya udah. Yang taunya dia selama ini Proposal. datang ke dia itu proposal Pak. Ya. Walaupun tetap dikasih proposal itu gitu kan, tapi ada orang NU bisnis itu bagi orang Unilever itu aneh, karena baru pertama kali masuk perusahaan milik NU beneran ini. Kemarin media pribadi. Mari milik pribadi NU, bukan orang NU kan gitu. Jadi makanya ya saya semua tuh terus. Saya lagi Pak Kiai, monggo. Siap. Terima kasih Pak Salim sudah menginspirasi kita semua tentunya. Satu hal yang nggak mungkin bisa mungkin dengan barokahnya Kiai. Jangan waktu lama. Di Ya kan? dunia ini Ya. cuman munculnya 2 wajah. Kemungkinan mustahil, mustahilan. Ya mungkin. Begitu jual NU mungkin. Mungkin kok ternyata gitu loh. Dari awal yang penting ini ide kreatif, inovatif. Itu jarang sekali. Jadi walaupun saya sudah ada di PB, tetap saya support karena ini sesuatu yang baru. Mungkin Pak Salim benar. Roy Suryahnya pasti ngamuk-ngamuk awal ketika punya ide ini. Iya. Ya, sama dengan di kita juga. Itu di NU ya begitu. Makanya jangan kaget Pak Salim. Saya support, dorong.
Ya ya. Sudah tahu sama tahu. Monggo silakan ini Ayo, karena ya, ini ya. Dulu. kan hanya satu arah. Ingin mengorek Pak Salim. Korek, Ya. silakan. Senang. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ketua yang terhormat, Pak Ibnu, Pak Agus, Pak Johan, Pak Aso, Pak Kusidris, dan teman bapak-bapak sekalian, Pak Ibu. Dalam kesempatan ini cukup apresiasi lah buat para kiai yang di Jatim ya, udah melangkah bukan cukup kiai jauh. ini. Ini kiai yang bisnis kiai. Jadi ilmunya juga nyasar teknologi nih ya kan, cuman bukan roh ya kan. Ada roh nanti. Ada roh Pertanyaan nanti. kedua. Rohnya harus diteknologikan. Iya, tenang. Yang pertama menarik dengan skema pohon, skema bagi hasil yang pohon. Cuman apakah hanya ke bawah, apakah hanya ke samping? Kalau yang dijelaskan tadi nih pohonnya hanya ke bawah nih, jadi kasihan yang di bawah yang kerja. Kalau dilihat itu perlu dijawab satu. Yang kedua RO. Untuk RO ini kan tadi disampaikan hilang. 3 Jadi, bulan. 3 Iya, bulan 3 betul-betul bulan hilang. tanpa belanja. Nah, ini milik siapa jadinya? Perusahaan. Jangan sampai nggak bertuan gitu kan? Ya, Oh, milik perusahaan. Ya. Dan apakah dibagi ke jaringan terdekat? Apakah yang berprestasi atau gimana? Hanya Ya perusahaan kan berarti ya? digandengkan dulu, Pak. Oh, Jaringannya digandengkan dulu. oh, ke perusahaan berarti ya? Iya. Oke. Terus yang berikutnya di slide yang kemarin dikasih ke saya itu bukan 50-50 loh, 60-40. Apakah ada perubahan baru? Enggak, ini yang update Ini yang terbaru. Ini, Oh, berarti ada perubahan. Iya. Karena yang kemarin ini revisi terakhir dan memang ini yang terakhir ke-8 revisi terakhir. Ya, 50-50 ya. Itu untuk operasional segala ini ya. Nah, kalau boleh tahu berapa persennya dari harga publish itu? maksudnya? Karena Berapa masing-masing persen apanya? diskon. Karena masing-masing item kan biasanya beda-beda tuh. Oh, iya. Apakah itu flatting? Apakah itu Masing-masing item berapa diskonnya gitu? iya, Dari apakah pabrik? Iya, apakah itu Apa Dinuta yang jawab? Dia yang belanja lah. Ya Kak, kalau itu ngitungnya itu kan hanya simulasi, jadi biar gampangnya aja 10%. Tapi realnya itu kita ngitungnya emang harga real. Kita belinya berapa, kita jualnya berapa, itu selisihnya itu yang kita bagikan. bukan dari Diskon. setiap item itu kan Iya, diskonnya beda-beda. apakah sama? Enggak, Oh, Beda-beda. Tergantung Oh, beda ya? harga. Beda-beda. 10 item 10 perbedaan, Pak. Oke. Mas, bukan yang ini. Setelah ini, bukan. Yang mana? Bagi hasil Ini Enggak. yang bagi hasil. Nah, setelah ini. Terus. profil. Terus. Yang lagi. Nah, ini. Ya. Iya kan? Ya. Ah, Ini kan? iya. Jadi apakah itu tiring berdasarkan nilai ya atau flatting? Jadi ini sebetulnya kita udah ada rumusnya di sistem Bukan. kita nih. Bukan itu. Jadi setiap tadi yang dijabarkan kan setiap item beda-beda diskonnya. Ya. Biasanya setiap item itu pun itu kan kita belinya kalau misalkan 1 juta diskonnya sekian persen. Ya. 10 juta beda dong. Ya. Kalau 1 miliar beda. Apakah itu flatting? Apakah itu sistemnya tiring? Bertingkat. Iya bertingkat. Ya Kak, kalau kita sih sebetulnya nyebutnya kalau menurut saya Pak, bukannya diskon kalau menurut saya sih menyebutnya. Menyebutnya itu adalah selisih harga jual dan harga beli. Harga jual, harga beli. Oh, selisih harga. Oh, Tulisnya iya. aja. Jadi, Umpamanya gini loh, Pak. beli Aqua. Nah, Aqua di Indomaret itu 35.000. ya, Beli dari Unilever misalnya. 30.000. ya. Nah, Berarti kan 5.000. selisihnya 5.000. 5.000. toh. Itu yang Itu dibagi-bagi. yang dibagi-bagi. Iya. Betul. Setiap Oh. item begitu. Iya, sama. Betul. Selisih harga. Karena Selisih kalau harga. kita beda pak. Pak Sarip, pengertian clothing sama tiring ini kayaknya nggak paham. Ya. Coba dijelasin dulu. Ya. Apa tuh maknanya clothing, apa maknanya tiring, Pak? Iya jadi kalau di kita gini pak. Di kita itu dari harga distributor kan ada harga eceran tertinggi, Ya, ada harga terendah. distributor. Ah. Di situ ada diskon lagi. Oh. Dan di diskon itu memang setiap item beda-beda. Tapi itu ada flatting. Gini, kalau kita gini, Pak. Kita hanya punya Gak apa dari sisi beliau aja Iya, sudah apa, sudah apa, fix. apa. Sudah dari sisi fix. kita. Dari sisi kita, Ya, sudah fix. kita punya kebijakan gini. Si lebah, si kancil, dan si gajah itu tidak ada diskon.
Ya. Ada diskon, oke. Jadi ngikutin harga kita udah. Ya, Ya, oke. sesuai tergantung. Ada publish kan? Harga publish. Yang dapat diskon. Yang didapatkan hanya distributor. Oke. Tadi selisihkan 5.000 tadi. 5.000. Ya. Nah, distributor dapat diskon berapa tuh? Tergantung, tiap item bisa beda-beda. Anggap aku Anggap aja misalnya 1.000 misalnya. 5.000 tadi. Nah, Nah, kan harganya 35.000. ya. Belinya 30. Kan ada margin 5.000. Hmm. Itu distributor tadi dapat diskon berapa persen tuh? Berapa persen dapat diskon? Diskon distributor berapa? Tergantung item ini. Angka kan? Iya, Tergantung angka. Tergantung angka Pak, bukan persen Pak. Oh, angka. Angka. Kalau 5.000 tadi dapat itu berapa? Bisa 500, bisa 1000, tergantung kebijakan kita. Tadi kan disebut itu ya, ini. Ya. ini. Enggak. Enggak. Jadi enggak Iya. enggak pasti di situ karena kan Oh. harga dari sembakonya sendiri kan beda-beda. Kalau kita Iya, bilang iya, 10%, nanti beda lagi gitu. Oh. Karena harga sembako kan tiap minggu bisa berubah Pak. Betul. Maksudnya gini, berubah itu pasti. Hmm. Kalau rumusnya persen, nggak masalah. Iya, Iya, tinggal iya, ikutin. betul. Ketika itu 5.000, Angka. tahu-tahu besoknya 1.000 untungnya, Tetap persentase tetap. Iya. Serah. Iya. Itu masukan barangkali. Iya. Yang perlu sehingga Iya. tidak ada kalimat tadi bisa 500 Pak, bisa Iya. 1.000. Itu menjadi masukan. Iya. Karena lebih susah itu merubahnya. Merubahnya. Kalau pakai angka. Kalau persentase otomatis. Hadis. Makanya kan, distributor tadi pertanyaannya. Distributor coba terusin. Distributor sama diskon. Setelah. Ya, ini Setelah si gajah. Oke. Terus. Itu lagi. Distributor. Nah, Yang nomor 3 itu. distributor ini sebagai ini, ya ini dapat diskon Pak. Iya. Nah ini mesti dijawab. Ya, Ya. berapa persen itu loh? Ya, lebih mudah. Lebih mudah. Karena kan nanya, ya berapa aja diskonnya ya? Disepakati sejak awal. Kalau soal harga fruit pasti itu. Iya. Iya. Soal untung 1.000 perak, kalau diskonnya namanya 10, ya 100 perak. Iya. Itu yang paling penting ini. Yang Persentase yang lebih udah kadang gampang. ini, Iya. udah kadang sekaligus saya nanya itu loh. Iya. Diskonnya itu berapa persen? Dipakuin. Bisa dibakuin bisa. Iya. Bisa. Lebih gampang Dibakuin bisa. Oke, itu ya pertanyaan yang belum bisa dijawab kan? Belum. Iya. Nanti dihitung kan kira-kira diskonnya berapa. Sama itu struktur pohon Tapi tadi. ini kan diambilkan dari 50% itu tadi kan? Iya. Iya. Nah, keuntungan perusahaan toh? Iya. 50% perusahaan tadi bagi dua. Bagi dua, ya. Yang satu dibagi rame-rame, Ya. yang satu untuk perusahaan. Perusahaan. Perusahaan nanggung ini toh, Iya. nanggung diskon, nanggung ini ya. Iya, semua program kayak Semua Iya, program. nah, iya. Nanggung program wirausahaan apa semua nanggung itu itu. persentasenya dibunyikan Kayak apa? Iya. diskonnya. Nah, terus yang berikutnya Kiai, apakah yang dibagi itu berdasarkan yang saya transaksikan atau secara global? Jadi gini, yang dibagikan itu keuntungan sebulan. Ya, maksudnya Yang transaksi saya. Semua transaksi dalam sebulan itu. oh berarti seluruhnya yang termasuk yang tidak dapat diskon itu kan? Iya, jadi seluruh transaksi dalam Berarti sebulan laba ya? berdasarkan grup masing-masing, Pak. Kalau dilihat dari sini oh Iya dong, kan income-nya kita berikan per grup, per, Oh, berarti- per individu. berarti berdasarkan transaksi saya Jaringannya dong. kan. Berarti dalam transaksi. Iya. Transaksi saya. Jadi transaksi bukan total. Pak Sarif plus grupnya. Ya. Iya. Gitu loh. Iya, iya, iya. Plus grupnya. Karena kalau Pak Sarif grupnya 5, misalnya Itu aja. dengan Pak Ibnu grupnya 100, ya Beda. beda hasilnya Nah. kan gitu kan. Jadi berdasarkan grup. Jadi jawabannya tadi Struktur pohon. berdasarkan grup. Grup. Nah, terkait yang beliau tadi katakan, yang paling bawah nanti akan jadi korban. Ya kan? Ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena ini sembako. Harganya tidak ada markup. Ya, beli ke Alfamart juga barangnya sama. Ya, seperti itu. Anda belanja di Alfamart tidak pernah menjadi korban kok, tidak pernah merasa menjadi korban. Bahkan di kita kasih cashback kok. 6.500 walaupun kecil. Kenapa kok kecil? Ya baru sendirian kok. Kalau mau besar, ya ajak temennya. Jadi Nah, gitu. Jadi jawabannya yang apa? Eh. Nggak ada yang korban Pak Tari. Ya, betul. Jadi kalau tadi terkait Dalam dengan berarti So level Karena 1 dapat bagi barang. dirinya. ya karena level 1 tuh dirinya gitu loh. Ini bukan Kiai. Karena kalau sampai level 8 itu ketinggian, Pak. ketinggian ya. Iya, ketinggian. Padahal kalau jenengan lebarin dikit, ya, dibikin aja kanan kirinya.
Jadi ada star lagi tuh di atasnya, itu kan lebih dahsyat. Nggak apa-apa, masing-masing perusahaan punya kebijakan, Pak. Untuk siapa itu Mas Arif? Ya biar samping yang rasa nggak jadi. Membernya apa untuk Nah, ini tak kasih tahu Pak Sarif. Di kalau kita untuk itu, member ya untung. jadi gini, di kita ini tidak ada kebijakan kanan kiri, tidak ada kebijakan pasang-pasangan. Itu multi level pada umumnya. Bukan. Ya, di kita itu asal transaksi, asal tunggu member, bulan depan cashback bulan depan dah. Sebab kalau ada kanan kiri, Anda kanannya baru 5. Ya, sininya baru 1. 100 misalnya. Ya, Ya. itu dapat nggak? Dapat semua kita. Enggak, ketika itu belum imbang, rasanya kasihan. Tetap dapat. Itu dapat. Tetap dapat. Walau, tapi kan nggak ada di kanan kiri tadi. Di kita nggak ada kanan kiri. Iya, kita nggak ada kanan kiri, makanya kita nggak mengenal kanan kiri. Oh iya, kan. Maka walaupun kita kan 10, Pak. Ya, Dari 10 pohon, 10 peralon ini, katakan peralonnya hanya hidup 2, ya, yang 8 mati, tetap kita kasih. ya. Jadi Enggak, maksudnya gini. Apakah kita sebagai yang top up Yang bisa mana mengangkat? Ini kan saya apresiasi nih. Cuma berhubung sistemnya seperti itu, kan saya nggak bisa apresiasi. Kasih yang di bawah saya loh, dia ngeyel maksudnya keliling. bentuk apa sebenarnya, Pak? Reward saya itu yang 1 miliar itu kalau nggak saya mau bagi kan, saya juga pengen yang di bawah saya maju gitu. Ya, Bapak ajarkan kepada orang lain yang Bapak ajak itu ngerekod 10. Ya, Kan ujung- sistem sudah. Ujungnya kan ujungnya kan kan satu, satu. Mas. Satu ujungnya. Ujungnya Pak Salim selesai habis. Oh, habis. Ketika Nggak ada habisnya sebetulnya. Jadi ada habisnya, orang Pak. kita, saya sebagai level 1 itu bagi saya level 1. Bagi di bawah saya, dia sebagai dirinya sendiri level 1. oh Iya, iya. Jadi dia akan dilakukan terus. Level 1 saya nih. Pak Sarif ada level 3. Bagi Pak Sarif kan level 1 bagi dirinya. Iya. Level 3-nya saya. Dan nggak ada Kan gitu korban kan? sama sekali. Jangan ada korban. Paham. Itu. Ya, terima kasih sahabatku, saudaraku. Kami sudah selesai meeting bersama LTM PBNO dan alhamdulillah disambut dengan baik. Kami semua bersama-sama ya sangat tersanjung, sangat terhormat karena kami bisa diterima di PP dengan baik. Apalagi kami dari cabang Jakarta Timur ya, LPNU Jakarta Timur. Dengan Nusamatnya alhamdulillah semua orang-orang PB pengen tahu apa itu Nusamat. Dan kita sudah berikan jawaban lewat pertemuan tadi. Mudah-mudahan ini akan memberikan inspirasi kepada warga Nahdien dan teman-teman semua pengurus di PBNU. Saya kira ini teman-teman sudah sangat semangat dan sangat terus terinspirasi, mudah-mudahan untuk terus mengembangkan ekonomi. Ada yang mau sampaikan? Sobat Nusa semakin semangat ya. Kita akan semakin dikenal, semakin tambah keberkahannya, semakin berkembang, perbaikan demi perbaikan. Insya Allah kita akan perjuangkan ya. Semangat semua yuk. Oke, kami semua dari manajemen Nusamat memanggil Anda untuk bergabung di Nusamat. Ayo bersama kita maju karena Nusamat milik bersama Keluarga kendaraan. Ulangi. Milik bersama kendaraan sukses keluarga Indonesia. Nusamat milik bersama kendaraan sukses keluarga Indonesia.